Oh, Marion, you had to go and get yourself kidnapped. Not like you did any better. Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen film yang kami tunggu-tunggu tapi mengecewakan. Excuse me, I believe I'm the one who kicked Ivy's botanical butt. Oh, this ain't gonna be good. Does it then follow that there is no danger? Untuk datar ini, kita akan melihat adegan yang sangat dinanti tapi benar-benar mengecewakan dan tidak memenuhi harapan kita. Sementara sisa film mungkin bagus atau bahkan memang bagus banget, momen-momen khusus ini mengecewakan para penggemar. Karena beberapa adegan ini penting untuk plot, jadi ada spoiler alert. Manakah dari film ini yang paling mengecewakan? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Ripley mengetahui dialah satu-satunya yang selamat. Alien 3. Could I have a moment alone, please? Yes, of course. Melawan segala rintangan, Ripley, Newt, Hicks, dan Bishop berhasil keluar dari koloni yang merangkak dengan makhluk ganas di Aliens 1986. Cerita berakhir dengan tembakan damai dari para yang selamat yang terbang ke tujuan mereka berikutnya. Fans berharap mereka akan melihat mereka berempat bersama lagi di Aliens 3. Tapi harapan itu pupus di adegan rumah sakit ketika Ripley diberitahu bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat. Where are the others? They didn't make it. What? They didn't survive. Berita yang mengesalkan ini terasa seperti tamparan di wajah setelah melihat akhir yang optimis di Aliens. Twist juga tidak memberi kesempatan penggemar untuk melihat Ripley lebih jauh mengembangkan hubungannya dengan temannya. Meskipun dia kemudian menemukan dan mengaktifkan kembali android Bishop, percakapan singkat mereka tidak menggantikan satu-satunya plot twist yang mengecewakan. I'm sorry. It's okay. I'm just a glorified toaster. Nomor 9, debut Batgirl. Batman and Robin. Please be looking for me. Actually, I'm looking for Alfred Pennyworth. Uncle Alfred! Setelah muncul di komik, serial animasi dan acara TV Batman tahun 60-an, Batgirl akhirnya memulai debutnya di layar lebar dalam Batman and Robin. Sayangnya, perkenalannya dalam film ini sangat mengecewakan. Wanita yang menjadi Batgirl bernama Barbara Wilson dan merupakan keponakan Alfred dari Inggris. Ini sangat membingungkan karena dua alasan. Pertama-tama tentunya Alicia Silverstone tidak memiliki aksen Inggris. I'm on break from Oxbridge Academy, Alfred's alma mater. the new computer sciences division. How'd you know? Kedua, versi Batgirl yang paling terkenal tentu saja adalah Putri Komisaris Gordon. Mengapa mengubah cerita asal-usul paling populer pahlawan ini dan membuat cerita baru yang sama sekali tidak masuk akal? Dan cerita asal-usul Barbara bukan satu-satunya masalah dengan penggambarannya di Batman and Robin. Ini membuat karakternya memulai dengan awal yang mengecewakan. And you are? Batgirl. That's not awfully PC. What about bad person or bad woman? Bruce, it's me, Barbara. Nomor 8, silsilah Rey terungkap. Star Wars Episode 9, The Rise of the Skywalker. Sejak perkenalan Rey, para penggemar bekerja tanpa lelah untuk memecahkan misteri asal-usulnya. Dia bisa dengan mudah menjadi anak Han Solo, Leia, atau Luke. Atau mungkin menurut Kylo Ren, orang tuanya bukanlah siapa-siapa yang penting. Dan itu tentu menjadi plot twist yang cukup mengecewakan. Sam, They were nobody. they're filthy junk traders who sold you off for drinking money. Tapi itu kemudian terbukti salah di The Rise of the Skywalker. Pada saat yang menegangkan, Kylo Ren menegaskan bahwa bertentangan dengan pernyataan sebelumnya bahwa Rey sebenarnya adalah cucu Palpatine. You have his power. You're his granddaughter. You are a Palpatine. Tidak hanya pengungkapan ini membingungkan, itu juga terasa seperti replika malas dari trilogi aslinya. Kita sudah melihat sang pahlawan mengetahui bahwa kerabat mereka adalah seorang penjahat di The Empire Strikes Back. No. I am your father. Fakta bahwa butuh 4 tahun untuk mendapatkan pengungkapan yang tidak original ini sangat membingungkan dan membuat adegan ini tidak memuaskan sama sekali. Nomor 7, penampilan pertama Anakin. Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. You're a slave? I'm a person and my name is Anakin. Darth Vader langsung menjadi penjahat ikonik di A New Hope tahun 1977. Jadi penggemar sangat ingin menyelami asal-usul karakternya di The Phantom Menace yang rilis tahun 1999. Namun kalimat pertama Anakin saat dia pingsan di atas Padme sangat klise dan murahan. Menjadi perkenalan yang sangat mengecewakan. Are you an angel?
What? An angel. Dia kemudian dengan canggung menjelaskan seluruh latar belakang dan motivasinya. Itu tidak membantu masalah bahwa aktor cilik Jack Lloyd tidak bisa membuat dialog canggung terdengar meyakinkan. I listen to all the traders and star pilots who come through here. I'm a pilot, you know, and someday I'm gonna fly away from this place. Tapi bahkan jika Anakin dimainkan oleh James Earl Jones sendiri, adegan ini akan tetap sangat mengecewakan. Tidak ada dalam dialog atau karakterisasi yang mengisyaratkan bahwa anak ini akan menjadi Darth Vader. Kami sejujurnya akan lebih baik bertemu Anakin di Attack of the Clones di mana dia sudah besar. Annie? My goodness, you've grown. So have you. Grown more beautiful, I mean. Nomor 6, pertempuran terakhir, The Twilight Saga Breaking Down bagian 2. Doesn't matter what I show you. Even when you see, you still won't change your decision. 4 tahun setelah film Twilight pertama ditayangkan, franchise ini tampaknya akan berakhir dengan konfrontasi besar-besaran. Volturi siap untuk menghadapi Callens dan teman-temannya dalam pertempuran klimaks. Pada awalnya Breaking Down Part 2, tampaknya memenuhi janji itu dengan pertarungan yang dikoreografikan dengan baik dan sangat keren. Sayangnya tidak ada yang nyata. Di tengah konflik brutal, kita belajar bahwa pertarungan tidak lain hanyalah visi dari masa depan. Now you know. That's your future. Unless you decide on another course. Semua orang baik-baik saja dan pertarungan itu tidak pernah terjadi. Plot twist ini merupakan penghinaan bagi penonton bioskop yang telah berinvestasi dalam serial ini sejak awal. Daripada mendapatkan kesimpulan menarik yang pantas mereka dapatkan, mereka hanya dapat tipuan belaka. Dear ones, there is no danger here. We will not fight today. Nomor 5, Marion kembali sebagai korban. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Indiana Jones. About time you showed up. Ketangguhan, akal, dan kecerdikan Marion Ravenwood membuatnya sangat cocok untuk Indiana Jones. Dia adalah salah satu karakter terbaik di The Raiders of the Lost Ark tahun 1981. Tentu saja para penggemar senang mendengar bahwa Marion akan kembali ke franchise ini setelah 27 tahun di The Kingdom of the Crystal Skull. Setelah 1 jam menunggu, dia baru saja muncul sebagai korban penculikan. Dia juga dinyatakan sebagai ibu mat yang menyebalkan. Oh, man, I specifically told you not to come here yourself. You never wrote that? You never said that in any phone calls? Marion Ravenwood is your mother. Oh, for God's sake, Indy, it's not that hard. Meskipun Marion juga pernah diculik di film pertama, seenggaknya kita mengenalnya sebelum dia ditangkap. Memperkenalkan kembali Marion sebagai korban dan mereplika plot dari film sebelumnya terasa seperti merugikan karakternya Marion. Tentu kita juga kesal dengan keputusannya dengan tidak memberitahu Indy bahwa mereka punya seorang anak. He's a good kid, Marion. You should get off his back about school. But, I Not mean, everybody's cut out for it. his name is Henry. Henry, good name. He's your son. Nomor 4, Venom menghadapi Spider-Man. Spider-Man 3. Hey, Parker. My God, Eddie. Ooh, my spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. Begitu Topher Grace berperan sebagai Eddie Brock, ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan bisa menangkap esensi dari penjahat-jahat dan menakutkan, yaitu seorang Venom. Ketakutan terburuk kami terbukti saat dia berhadapan dengan Spider-Man di pertarungan terakhir film tersebut. Meskipun CGI-nya terlihat bagus, namun acting Grace sangat meleset dari sasaran. Setiap kemungkinan Venom mengintimidasi selama pertempuran terakhir benar-benar gagal setelah dia tiba-tiba berbicara. I'm thinking humiliation. Kind of like how you humiliated me. Do you remember? Do you remember what you did to me? Ketika dia tidak melontarkan lelucon, dia tetap saja terdengar seperti akan menangis. Untuk menambah penghinaan pada karakter ini adalah pertama kalinya kita melihat Venom dalam live action. Kami sangat ingin melihat Venom di layar, tapi ini jauh dari harapan para penggemar. Dan kualitas filmnya sendiri juga tidak membantu. I like being bad. It makes me happy. Nomor 3, bagaimana Terminator kembali? Terminator 3, The Rise of the Machine. Take off your clothes. Patient time. Ketika Terminator Arnold Schwarzenegger melakukan perjalanan ke masa lalu, dia perlu membeli pakaian. Di 2 film pertama, dia melakukan sesuatu yang buruk dan mengancam untuk mendapatkan pakaian baru, tapi tidak di Terminator 3. Bukannya memukuli lawan atau mengintimidasi orang,
Dia masuk begitu saja ke klub tari telanjang dan mengambil pakaian dari seorang stripper. You close. Talk to the hand. Now. Dia kemudian memakai sepasang kacamata hitam berbentuk bintang. Cara konyol dia diperkenalkan setelah 12 tahun itu adalah kekecewaan besar. Meskipun memang ada beberapa komedi di 2 film pertama, tapi kedua film itu memperlakukan masuknya Terminator dengan serius. Dengan bercanda dengan kembalinya Arnold yang sangat dinanti, film ini membuat karakter klasik terlihat seperti parodi. Hey, are you gonna pay for that? Talk to the hand. Nomor 2, momen Martha, Batman v Superman, Dawn of Justice. Well, here I am. Bruce, please. I was wrong. You have to listen to me. Mendengar bahwa Batman dan Superman akan bertarung di layar lebar adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Karena mereka adalah dua pahlawan super paling terkenal sepanjang masa. Tidak mungkin perkelahian mereka jauh dari luar biasa. Kecuali jika kamu membawa nama ibu mereka ke dalamnya. Tepat sebelum Batman akan mendaratkan serangan terakhir, Superman menyebutkan bahwa ibunya, Martha, sedang dalam masalah. You're letting him kill Martha. Bruce segera berhenti menyerang dan mulai berteriak karena ibunya memiliki nama yang sama. Why did you say that name? Martha, why did you say that name? Stop! Please, stop! Why did you say that name? It's his mother's name! Kami nggak pernah bisa membayangkan dalam sejuta tahun bahwa pertarungan antara dua raksasa ini berakhir karena kebetulan penamaan. Momen Martha ini menghancurkan bobot dan pentingnya pertarungan live action epic yang telah kami impikan selama bertahun-tahun. Benar-benar mengecewakan. Sebelum kami ungkap pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Optimus Prime hancur dalam pertempuran. Transformer Revenge of the Fallen tidak memiliki beban emosional dan kemudian dihidupkan kembali. So weak. Bagaimana Nick Fury kehilangan matanya, Captain Marvel. Kami mengharapkan cerita yang lebih keren. Oh, motherfucking! You okay? Yeah, it's just a scratch. No. Melihat Godzilla. Desain ulang mendapatkan julukan Gino, Godzilla in name only. Fire, fire, fire! Kekalahan Whiplash Iron Man 2. Penjahat Iron Man terkenal ini terlalu mudah dikalahkan. You lose. Justice League Unite, Justice League. Mereka adalah tim yang jauh lebih baik di Zack Snyder's Cut. Damn! This isn't the plan. No, Master Wayne. This is the team. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, debut Deadpool. X-Men Origins Wolverine. Wait. You don't have to do this. Alright, maybe you do. Wade Wilson alias Deadpool memiliki julukan Merc with the Mouth karena suatu alasan. Karunia bawelnya bisa dibilang merupakan satu-satunya sifat yang paling menentukan dari karakternya. Dia terus-menerus mengolok-olok musuh-musuhnya, menghancurkan dinding keempat, dan membuat kita semua terpesona. Namun tim kreatif X-Men Origins Wolverine memutuskan untuk mengabaikan sejarah karakter tersebut. Secara Wade bereksperimen, dia secara fisik tidak dapat berbicara. Wait, is that you? Stryker finally figured out how to shut you up. Meskipun Logan mencoba bercanda tentang hal itu, melihatnya dalam keadaan seperti ini bukanlah bahan tertawaan bagi para penggemar. Pengabaian total terhadap karakter Wade di sini sangat memalukan. Debutnya adalah salah satu pengungkapan paling mengecewakan dalam sejarah perfilman. Tapi untungnya mereka sudah menebusnya. It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.